preman ini kan sudah mengganggu bukan saja para pemilik usaha, tapi juga mengganggu pengendara, pedagang kaki lima, pemilik restoran. Ini kan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para preman itu kan semakin meresahkan. Jangankan kok publik biasa, polisi saja mobilnya dibakar berani. Nah, ini kan pesan sangat jelas bahwa kami lebih berkuasa daripada polisi. Padahal kalau nggak ada backing, berani apa mereka? Umumnya mereka itu berani melakukan itu karena merasa ada pelindung di belakangnya. Inilah yang berbahaya. Negara harus hadir. Sebenarnya kan sudah perang benderang lah. Ormas-ormas yang sering membuat kekacauan, sering meresahkan masyarakat, sering membuat investor itu ketakutan. Dan sebenarnya alasan-alasan itu sudah sangat kuat untuk membubarkan ormas tersebut. Tapi faktanya sampai sekarang nggak ada kok yang dilakukan pemerintah. Dan orang masuk ormas itu untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Gitu. Ya, bukan harusnya, untuk ya. mencari pekerjaan, bukan Iya. untuk mencari keuntungan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas, Sehat ya Mas ya? sehat. Alhamdulillah. Usaha aman? Nggak ada gangguan preman? Aman karena tidak ada usaha. Oh, kata punya usaha. Orang tiu. Punya usaha yang cukup Jadi besar. tidak sedang ada berkembang. gangguan karena tidak ada yang harus diganggu kan. Iya, betul. Mas Kohar, Oh, ya. sehat Mas? Alhamdulillah. Dalam perjalanan aman ya? Aman. Kita Nggak ada yang mengganggu. betul. Cuman ada beberapa teman yang punya usaha ini agak mulai terganggu usahanya. Karena ya mereka sebetulnya sudah terganggu sejak kemarin itu. Akhir Lebaran itu. Iya. Oleh preman yang mengatasnamakan ormas, lalu minta-minta THR itu. Oh, ini preman berseragam ya? Preman berseragam, minta-minta THR. Seragamnya loreng. Berseragam Iya. ala-ala militer. Betul. Zaman dulu sempat ada juga kan, Iya. peminta-minta itu mengatasnamakan wartawan. Itu dia. Oh, iya, ada juga. Ada juga preman berbaju wartawan juga Baju ada. wartawan. Berkartu wartawan. Berkartu wartawan. Kalau baju wartawan kan jarang tuh, nggak ada. Oh iya. Gitu. Baju tanda kutip. Iya, baju tanda kutip. Ya jadi memang ya tadi momentum Lebaran, peringatan kemerdekaan Ya biasanya nanti itu Agustus menjelang Agustus. itu dijadikan momen untuk mencari keuntungan Iya, bagi sebagian orang. betul. Tapi tidak hanya itu Mas sebenarnya kan. Jadi ya kita sebut preman lah. Preman ini kan sudah mengganggu bukan saja para pemilik usaha, tapi juga mengganggu pengendara, sopir truk, Iya. terus pedagang kaki lima, pemilik restoran. Iya, Itu kan banyak sekali gitu. Nah, betul. belakangan ini makin intensitasnya makin tinggi kan. Iya, Bahkan berani melawan aparat. betul. Yang terakhir kemarin di Cimanggis, Depok ya. Hmm, Sampai membakar mobil polisi. polisi, betul. Ini kan Karena sebu- tokohnya mau ditangkap, Karena gitu tokohnya ya. mau Pimpinannya, ditangkap, pimpinannya, terus kemudian melakukan perlawanan, provokasi, melakukan massa. provokasi, bahkan ya sampai akhirnya menganiaya dan membakar mobil polisi kan. Iya, Nah, ini kan menunjukkan bahwa ya apa yang dilakukan oleh para preman itu kan semakin meresahkan kalau saya Betul. bilang. Iya kan? ya di mana-mana organisasi apapun, institusi apapun, kalau mereka itu bergaya militer atau paramiliter lah dulu istilahnya seperti itu, ada kecenderungan untuk punya merasa punya secara psikologis ya, merasa punya kuasa. Nah, ketika merasa punya kuasa itu ada tendensi-tendensi atau kecenderungan-kecenderungan untuk menindas, kecenderungan untuk menafikan yang lain, kecenderungan untuk meneror bahwa kamilah paling gagah, sayalah yang paling berani. Kau mau apa? Kan kira-kira begitu. Nah, itulah yang meresahkan banyak orang. Maka ketika di sebuah tempat di Subang, sampai kemudian pabrik BYD, Iya, betul. mobil BYD diganggu oleh ormas dengan ya baju ormas lah ya, dengan aksi-aksi premanisme mereka, maka Gubernur Jawa Barat KDM, Ya, Kang Kang Deddy Deddy Mulyadi, yang orang-orang di beberapa tempat di Jawa Barat
nyebut Bapak Aing ya. Ya, Bapak Aing. Bapak Aing itu artinya bapakku gitu kan. Bapak gue nih gitu kalau orang Jakarta bilang. Bapakku loh, nah, itu kalau menurut orang Jawa bilang. Maka keras, tegas, ingin menunjukkan bahwa negara hadir. Salah satu bentuk dari ketegasan untuk menunjukkan bahwa negara hadir ya bahkan meminta udahlah bubarin aja tuh ormas-ormas yang meresahkan itu. Ya, termasuk membuat Satgas Pemberantasan Preman. Betul, kan? Satgas Pemberantasan Preman itu adalah langkah yang benar kan. Ya. Tetapi kenapa langkah yang benar itu kemudian memicu perlawanan dari siapa? Dari ormas, dari yang mengatasnamakan perwakilan ormas. Yang jelas-jelas kan dari Ketua Grip Jaya Jawa Barat. Grip Jaya Jawa Barat menantang Kang Deddy Mulyadi. Setelah itu dilanjutkan sama kuasa hukum atau juru bicara ya, juru bicara Grip Jaya yang menunjuk Kang Deddy Mulyadi untuk tidak kenapa Kang Deddy mengganggu kami, padahal kami tidak pernah mengganggu Kang Deddy. Ini kan akhirnya dibawa ke urusan personal. Padahal yang dilakukan oleh Kang Deddy itu adalah dia sebagai gubernur Jawa Barat, dia sebagai pejabat, otoritas tertinggi di Jawa Barat, maka kewajiban dia adalah melindungi segenap tumpah darah Jawa Barat, kira-kira begitulah. Nah, itu diwujudkan dengan cara membentuk Satgas. Tujuannya apa? Orang yang berusaha juga tenang. Tidak diteror oleh preman. Orang-orang yang sedang menjalankan usaha kecil-kecilan juga tenang, tidak dipungli. Mereka-mereka yang biasa dimintai uang THR dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang keras, dengan cara-cara yang meneror, itu juga menjadi tidak ada. Nah, kok malah kemudian dibawa ke ranah pribadi? Betul bahwa ormas tidak mengganggu Kang Deddy, tapi dia mengganggu masyarakat. Dia mengganggu usaha. Bayangkan, itu pesan buruk loh. Betul. Kepada investasi di Indonesia. Wong tidak ada intimidasi, tidak ada pungutan dari ormas saja. Itu kita sudah kepayahan dalam mendatangkan investasi, apalagi ini ada gangguan-gangguan. Ya wajar kalau kemudian beberapa perusahaan itu beralih. Sekarang kita saksikan beberapa saat pada saat yang bersamaan. Ketika BYD sedang diteror oleh ormas, pada saat yang bersamaan ada pabrik Lego itu malah mendirikan pabrik besar sekali di Vietnam. Pabrik kedua Lego loh, pabrik kedua Lego di Asia. Itu kenapa bukan di Indonesia? Kenapa di Vietnam? Ya karena Vietnam tidak ada preman berbaju ormas. Di Vietnam mereka yang berani melakukan pungli disikat oleh negara. Mereka yang berani macam-macam terhadap jenis-jenis usaha, mulai dari yang usaha kecil, usaha mikro, sampai usaha besar, itu betul-betul dilindungi oleh negaranya. Makanya berbondong-bondong lah para investor itu datang ke Vietnam, termasuk pabrik Lego. Tidak mengherankan pula bila sekarang income per kapita penduduk Vietnam dengan penduduk Indonesia itu hampir sama. Tipis sekali selisihnya. Masih tinggian Indonesia sedikit lah. Mengingat potensi Indonesia yang luar biasa, mestinya Indonesia jauh dong. Dulu masih jauh, tapi sekarang sudah terdekati. Nah, kalau kita itu jalannya pelan atau bahkan stuck, mandek. Sementara Vietnam itu terus berlari, ya pada saat tertentu kita akan terlampaui oleh Vietnam. Jadi ini menjadi renungan bagi negara agar aksi-aksi semacam itu ditindak tegas. Apapun bentuknya itu jelas mengganggu masyarakat yang sedang menjalankan aktivitas mereka. Masyarakat setidak-tidaknya dicekam ketakutan karena mereka mau bertindak, bahkan jangankan kok publik biasa, polisi saja mobilnya dibakar berani. Ini kan pesan sangat jelas bahwa kami lebih berkuasa daripada polisi. Padahal kalau nggak ada backing, berani apa mereka? Kan gitu. Umumnya mereka itu berani melakukan itu karena merasa ada pelindung di belakangnya, merasa ada backing di belakangnya. Nah, inilah yang berbahaya. Negara harus hadir. Ya, betul. Apalagi kalau aksi-aksi premanisme tadi
sampai mengganggu investasi, bahkan membuat Iya. investor itu melarikan modalnya ke negara lain. Itu kan Ya. hal yang sangat serius gitu loh. Jadi upaya kita untuk menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% itu jauh panggang dari api kalau hal-hal seperti ini dibiarkan kan. Iya, betul. Gitu kan. Nah, balik lagi tadi ke soal Kang Deddy. Ini menarik nih. Upaya Kang Deddy untuk menertibkan aksi-aksi premanisme dengan membuat satgas pemberantasan preman itu kan seharusnya mendapatkan dukungan kan, karena tadi dampaknya kan cukup luar biasa. Betul, kan, betul. kan. Nah, tapi ya kita boleh sebut itu sebagai perlawanan. Apa yang disampaikan oleh Ketua Grip Jaya Jawa Barat, termasuk juga apa yang disampaikan oleh juru bicaranya Grip Jaya, ya Rasman Nasution. Ya, tapi kan kemudian bukan diralat ya, diluruskan oleh sekjennya kan, bahwa Grip itu mendukung Kang Deddy. Pernyataan dari Ketua Grip Jaya Jawa Barat, Gabriel Alexander, kan satu menantang Kang Deddy untuk berdiskusi, gitu kan. Kedua, ya menyampaikan bahwa ya Kang Deddy bekerjalah sesuai dengan tupoksinya sebagai gubernur kan. Jangan campur tangan urusan penegakan hukum, karena soal penegakan hukum itu kan wilayah dari APH kan, aparat penegakan hukum. Terus kemudian juga akan membuat satgas pemberantasan preman birokrat. Ini kan perlawanan yang nyata sebenarnya kan, Mas. Dan bisa jadi menumbuhkan gesekan, ya kan, antara aparat. Ya seharusnya memang aparat berani kan melakukan penegakan terhadap aksi-aksi premanisme. Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy itu tidak hanya dilakukan oleh aparat daerah, ya seharusnya dilakukan oleh pusat. Karena premanisme itu tidak hanya terjadi di Jawa Barat. Premanisme udah terjadi di mana-mana. Ya, di Jakarta, di Batam, di Medan, Sumatera Utara, di mana-mana udah ada premanisme yang banyak di antara mereka berbaju ormas. Dan sebenarnya ini udah negara yang harus bertindak. Tapi faktanya sampai sekarang kan tidak ada. Kenapa preman itu masih merajalela? Ya karena tidak ada keseriusan dari negara kan. Sebenarnya kalau kita telaah ya, sebenarnya kan sudah terang benderang lah ormas-ormas yang sering membuat kekacauan, ormas-ormas yang sering meresahkan masyarakat, ormas-ormas yang sering membuat investor itu ketakutan. Dan sebenarnya alasan-alasan itu sudah sangat kuat untuk membubarkan ormas tersebut. Tapi faktanya sampai sekarang nggak ada kok yang dilakukan pemerintah. Kan ada 3 syarat untuk membubarkan ormas. Pertama adalah melanggar undang-undang, kemudian mengganggu ketertiban masyarakat dan umum, dan ketiga mengancam keamanan negara. Dari 3 ini salah satunya kan sudah terpenuhi, bahwa mengganggu ketertiban masyarakat. Masyarakat itu tidak aja masyarakat biasa, tapi juga masyarakat yang berusaha, para pengusaha. Dan kalau kita lihat misalnya data-data yang ada di Jawa Barat itu pernah ada sebuah berita di daerah Karawang itu. Jadi ada ormas yang itu setiap tahun itu meminta jatah 500 juta. Agar mobil-mobil logistik itu bisa lewat jalan, keluar masuk. Kemudian juga ada di Jakarta itu ada sebuah temuan itu parkir ilegal itu setahun itu 450 miliar. Siapa yang mengendalikan? 70% itu dikendalikan oleh preman, oleh sipil yang preman lah katakan. Jadi sebenarnya data-data itu sudah lebih dari cukup bagi pemerintah untuk melakukan penegakan hukum setegak-tegaknya. Jadi kalau kemudian Kang Deddy itu membentuk satgas anti premanisme, ya semestinya ditiru oleh daerah-daerah lain, bahkan harus diadopsi oleh pemerintah pusat. Jadi jangan biarkan Kang Deddy itu sendirian, apalagi kemudian ada perlawanan dari pihak-pihak yang akan ditertibkan oleh Kang Deddy. Jadi kalau kita terus saja biarkan, dan kok ada kesan memang ormas-ormas berbaju preman berkedok ormas ini ya sengaja dibiarkan. Karena kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya ormas-ormas seperti ini dari awal memang dibentuk oleh pemerintah kan. Okay. Kan
awalnya itu kalau tidak salah waktu zaman Orde Baru. Jadi untuk mengkonsolidasi kekuasaan maka dibentuk-bentuk ormas demikian. Kemudian sejak di era reformasi juga semakin berkembang, tidak hanya atas alasan nasionalisme, tapi juga kemudian berbaju etnis, berbaju kelompok daerah, bahkan sekarang ada istilah putra daerah yang melakukan pungli, melakukan pengancaman. Jadi ya semestinya akamsi. Lebih spesifik. Sebenarnya sudah saatnya lah pemerintah itu betul-betul tegas menindak. Karena kalau tidak, saya yakin kok para investor itu akan berpikir 11.000 triliun untuk investornya di negara kita. Tadi yang produsen dari mobil Cina itu juga udah mengeluhkan, udah mencerit. Padahal kalau kita lihat, mereka kan diestimasikan itu akan menyerap sekitar 18.000 tenaga kerja. Itu tidak sedikit loh. Di tengah negara kita yang masih lapangan kerja itu termasuk minim, ketika ada investor yang menyediakan lapangan pekerja begitu banyak, kemudian diganggu oleh para preman, tapi negara tidak melakukan tindakan apa-apa, kok menurut saya sangat ironis ya. Apa sebenarnya peran negara itu? Ya, itu dia. Peran negara itu kan harus memberikan kepastian bagi semua pihak, termasuk para pengusaha, untuk menjalankan kegiatannya dengan tenang, dengan aman, dengan lancar. Kalau negara tidak memberikan jaminan seperti itu, ya jangan pertanyakan kalau investor-investor itu berpikir dua kali untuk berinvestasi di negara kita. Kalau temuan kajian dari Celios itu kan menyebutkan kenapa tadi Mas Kohar disebut kenapa investor di Vietnam itu lebih banyak dari kita. Ya salah satunya itu di sana paling tidak premanisme di sana itu jauh lebih kecil daripada di negara kita. Salah satu kenapa investor itu mengalihkan investasinya ke Vietnam, ya salah satunya karena di sana tidak ada premanisme yang mengganggu mereka. Selain kemudahan birokrasi. Betul, juga. Dan kalau tadi sebut bahwa preman berbaju birokrat, ada juga. Dan kalau kita lihat kan waktu Lebaran kemarin kan ada kan yang di Bogor ya. Salah satu kepala desa meminta jatah THR berapa ratus juta. Ya itu preman berbaju birokrat. Harus ditertibkan juga, harus tindak tegas juga. Jadi saatnya negara tidak hanya sekedar menyatakan komitmen akan membasmi para preman, tetapi ya kita tunggu realisasinya itu kan seperti apa. Tapi ketika masanya Pak Jokowi kan ada Satgas Pemberantasan Pungutan Liar kan, Saber Pungli, ya kan. Nah, bagaimana kabarnya itu sekarang kan? Seharusnya kalau itu betul-betul dilakukan ya, komitmen untuk memberantas pungutan liar, premanisme itu dilakukan, nggak ada tuh, tidak berkembang. Ini kan makin berkembang, apalagi belakangan ini kan gitu. Jadi premanisme tidak hanya di wilayah pedagang pasar, tadi saya sebutkan ya, sopir truk, pedagang kaki lima, rakyat-rakyat kecil dan lain, itu kan juga menderita, tapi juga dialami oleh para pengusaha-pengusaha besar. Dan ini sangat serius gitu. Karena terjadi di mana-mana. Setiap daerah-daerah besar, misalnya katakanlah Tanah Abang, ya kita tahu lah, pasti ada yang megang. Ada ormas tertentu yang memegang daerah tersebut. Betul. Dan itu sangat merugikan pedagang yang beraktivitas di sana, gitu. Termasuk pengunjung yang parkir. Kemarin kan belum lama kan ada yang parkir kena 60.000 sekali parkir. Itu kan menyedihkan sekali. Dan itu dibiarkan. Ditindak ketika persoalan itu menjadi viral. Kalau tidak, ya dibiarkan gitu. Ya itulah wujud bahwa hadirnya negara itu masih sebatas pada podium, masih sebatas pada mimbar-mimbar, masih sebatas pada gertak ya. Orang mengatakan gertak sambal. Begitu viral digertak. Tetapi begitu situasi normal kembali, hadir kembalilah mereka itu. Normal kembali juga menjalankan aksi-aksi mereka. Jadi bukan hanya negara yang hadir, tapi preman hadir. Preman hadir, berebut kuasa terhadap negara. Ini kan repot. Kalau negara berebut kuasa terhadap preman, dan negara gagal mengendalikan preman, maka menurut Daron Acemoglu, itu adalah bagian dari pintu menuju negara gagal. Negara gagal yang sebenarnya.
negara gagal yang secara paripurna. Karena Binational fail, ya. prinsip kehadiran negara itu adalah untuk menghadirkan rasa aman, untuk menghadirkan rasa nyaman, untuk menghilangkan kekhawatiran, untuk menghilangkan hal-hal yang membuat ketakutan-ketakutan. Nah, kalau semua itu masih terjadi, di masyarakat kita masih ada, dan negara itu mengatakan kami sudah hadir, maka sejatinya kehadiran negara itu belum terasa oleh publik. Negara itu hadir tidak sekadar memberikan dampak psikologis gitu loh. Misalnya memberikan gertakan, membuat tim ini, tim itu, yang tujuannya untuk membuat para preman mengkeret gitu kan. Mengkeret sebentar, setelah itu ya menggila lagi. Itu kalau kehadiran negara itu sebatas pada dimensi psikologis atau memberikan efek-efek yang sifatnya psikologis. Tetapi kalau negara itu betul-betul hadir, bersedia hadir untuk mengatasi persoalan ini, ya kita bisa tengok yang terjadi di negara tetangga. Di Malaysia misalnya, di Vietnam yang sekarang lagi luar biasa. Vietnam itu menjadi tempat yang sangat-sangat ramah. Mengapa? Ya karena selain tidak ada pungli, tidak ada preman, logistiknya lebih efisien, infrastrukturnya juga lebih bagus. Orang datang betul-betul difasilitasi dari A sampai Z, bukan dipersulit. Mereka itu kalau bisa permudah, kenapa harus dipersulit? Berbanding terbalik dengan di sini. Yang ada gium itu sudah... Kalau bisa dipersulit. Nah, itu sudah lama hidup kan? Betul. Itu sudah lama hidup dan dipraktekkan secara terus-menerus. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah kan gitu? Justru sebaliknya. Nah, hal-hal semacam ini sampai kapan gitu loh? Sampai kapan harus diakhiri? Kalau tidak pernah betul-betul serius diakhiri, maka tadi betul kata Mas Har tadi. Kalau tidak pernah serius diatasi seperti itu, yang akan susah kita untuk mencapai pertumbuhan 8%. Bukan saya pesimistis ya, tetapi karena kita skeptis dengan keadaan ketika hal-hal menunjukkan bahwa premanisme, pungli dan seterusnya itu seolah ya, belum tentu benar, seolah dibiarkan merajalela. Bahkan diberi akses misalnya untuk ya ketua organisasi yang sekarang sedang dikritisi berbagai kalangan, malah bisa berfoto dengan rebutan lagi tentara, prajurit Kopassus, kita sebut Kopassus. Nah, bukannya berfoto, justru tentara yang minta foto. Tentara minta foto, meskipun akhirnya minta maaf kan. Komandan Kopassus minta maaf. Kita apresiasi permintaan maaf itu. Tetapi langkah itu memberikan persoalan psikologis baru bahwa oh ternyata memang dia kuat gitu loh. Nah, kalau seperti itu keadaannya, ya negara akan selalu pontang-panting menghadapi situasi ini. Sementara kita ini butuh menyerap tenaga kerja, begitu ada pabrik yang mau berdiri, malah larinya ke Vietnam, bukan ke Indonesia. Kita bandingkan secara statistik saja ya. Di Vietnam itu, sektor manufaktur atau pabrikan, itu memberikan kontribusi ekspor rata-rata itu hampir 350 miliar dolar per tahun. Sementara di kita, Indonesia, yang pabrikannya sudah lama, artinya sudah sejak lama lah kita itu men-set up industri manufaktur, itu cuma berapa kontribusinya? 240-an miliar dolar Amerika. Ini kan kesenjangannya ada 100 miliar. Padahal beberapa tahun yang lalu, Vietnam itu masih jauh, terseok-seok tuh, di belakang Indonesia itu. Saat Orde Baru juga begitu. Tapi begitu mereka berbenah, negara firm, aturan dipermudah, semua difasilitasi, ya wajar berbondong-bondong. Vietnam menciptakan gula, sementara Indonesia masih memelihara racun gitu loh. Ya itu kan di sana dibikin madu sebanyak-banyaknya, ya gula-gula, madu, sehingga orang semut-semut usaha itu mengerubuti Vietnam, sementara di kita ini memelihara racun. Ya racunnya mati pelan-pelan satu persatu itu kan. Nah dengan situasi seperti itu mestinya
ya ini direfleksi. Apalagi kalau sampai sudah mengganggu, katakanlah BYD itu kan perusahaan yang sedang sangat tumbuh pesat. Perusahaan otomotif China, Tiongkok yang sudah sangat tumbuh pesat, dan di Indonesia pangsanya luas sekali, besar sekali. Ketika BYD mau membangun pabrik, gitu loh, di Subang, itu artinya harapan bagi masuknya tenaga kerja luar biasa. Nah, di terakhir ini kemarin ada pabrik yang mem-PHK 1.200-an lebih karyawannya. Gara-gara apa? Pabriknya sudah give up, sudah menyerah oleh ulah-ulah para preman. Mereka menutup pabrik di sini, kemudian dipindah ke balik ke negaranya. Nah, kalau semua nanti pabrik 1, 2, 3, 4 begitu-begitu semua karena ulah preman, ya sudah, kita akan semakin kesulitan menghadapi itu. Bayangkan 60% tenaga kerja Indonesia sekarang itu, tenaga kerja di negara kita, itu sekarang larinya ke sektor informal semua. Sektor informal itu kan sektor yang tidak terlindungi ya, tidak ada coverage, tidak terlindungi. Artinya lemah posisinya. Sementara mereka yang di sektor pabrikan itu hanya 40%. Itu kan menunjukkan bahwa menyerap tenaga kerja itu bukan perkara gampang. 18.000 tenaga kerja itu kira-kira hampir sama dengan 0,1% pertumbuhan. Itu sesuatu banget. Nah, kalau 1% pertumbuhan itu dulu katanya bisa menyerap 400-an ribu, ya sekarang tinggal separuhnya. Itu pun susahnya setengah mati loh, menyerap lapangan kerja. Nah, begitu lapangan kerja sudah tersedia, investor masuk, dia membangun pabrik, tapi ditakut-takuti setiap hari. Dikasih proposal ini, proposal itu, ini nanti menjelang hari kemerdekaan. Kalau Anda tidak berpartisipasi, maka tidak memiliki nasionalisme. Tidak memiliki nasionalisme, go to hell with your aid, gitu, kira-kira begitu. Aduh, ya puyeng lah kita. Kita repot karena kita ini tentu kita belum bisa mandiri ya. Kita masih membutuhkan modal, apakah itu modal dalam negeri atau modal asing. Tapi kalau dua-duanya, baik modal dalam negeri maupun modal asing itu selalu diteror oleh proposal-proposal seperti itu, maka ya sudah. Dibutuhkan langkah sebetulnya ya model-model Kang Deddy itu. Kang Deddy Mulyadi. Kebetulan ini kan yang kena masalah kan Depok, Jawa Barat. Subang juga Jawa Barat. Karawang, Jawa Barat. Kemarin tempo hari Bogor juga Jawa Barat. Jadi wilayah-wilayah Jawa Barat yang di situ menjadi pusat-pusat industri, pusat-pusat masuknya modal, itu harus dilindungi. Dan apa yang dilakukan oleh KDM itu sudah betul. Dengan cara kehadiran negara. Jadi jangan dipisahkan. Dia sebagai gubernur dan dia bukan aparat penegak hukum. Dia itu sebagai pemimpin Jawa Barat itu memang bertujuan untuk harus memastikan bahwa everything is gonna be okay gitu. Semuanya oke, semuanya bagus, rakyat terlindungi, semua enak gitu kan. Dan negara juga tidak sekadar menyatakan komitmennya untuk memberantas premanisme, tetapi juga harus merealisasikan dalam tindakan. Ya mau preman kecil, preman besar, itu harus segera diselesaikan, harus segera dibereskan gitu loh. Saya jadi ingat ketika ya ada seorang polisi yang bernama Hengki Heriadi ketika menjadi Kasat Reskrim di Polres Jakarta Barat, kan itu menangkap Hercules dan kalau tidak salah puluhan, 40 sekian anak buahnya yang melakukan pemerasan terhadap pengusaha di Kembangan kan. Beberapa bulan kemudian kan ditangkap lagi karena melakukan hal yang sama. Di tahun 2017 ketika Hengki Kombes menjadi Kapolres itu melakukan penangkapan yang sama kepada Hercules. Dan ya seharusnya polisi setingkat Kombes saja berani, apalagi yang berpangkat lebih tinggi dari itu kan. Yang aparatnya lebih banyak. Gitu. Tetapi saat ini kan tidak. Ya kita tidak berpretensi bahwa ada hal yang sama dilakukan oleh Hercules gitu loh. Tetapi apapun, siapapun yang melakukan aksi-aksi premanisme, ya harus diselesaikan gitu loh. Jangan dibiarkan berkembang. Gitu. Termasuk ormas-ormas yang, mohon maaf nih, yang berseragam ala-ala militer. Apa itu tidak bisa ditertibkan?
Mestinya kan bisa, karena kan apa yang mereka lakukan seolah-olah ya lebih militer dari militer. Iya, enggak benar. Jadi gini, kalau tadi Mas Har bilang seharusnya segera dihentikan, jangan dibiarkan berkembang. Tetapi ada juga mungkin kita terlalu berlebihan kalau ini menganggap sebagai negara ya. Tapi beberapa penyelenggara negara itu justru membiarkan ormas-ormas atau preman-preman berkedok ormas ini berkembang. Untuk apa? Ya untuk kepentingan mereka juga. Jadi ada tudingan-tudingan atau anggapan-anggapan bahwa ya ormas-ormas berkedok preman ini dipelihara. Banyak tujuannya. Pertama untuk demi kepentingan politik. Biasanya kan mereka ini kan bisa menjadi penyumbang suara ketika pilkada, ketika pemilu, ketika pilpres. Itu makanya ya sampai sekarang meskipun indikasi pelanggaran yang bisa membuat mereka dibubarkan itu sudah ada, tapi tetap dipertahankan. Selain politik juga soal ekonomi. Banyak sekali dugaan-dugaan yang menyebutkan bahwa kenapa mereka tetap merajalela meskipun beberapa kali dilakukannya karena ada backing. Ya backing itu apa? Mereka mendapat setoran. Itu diungkapkan oleh beberapa pengusaha atau beberapa asosiasi pengusaha. Mereka ya di logikanya begini, kenapa mereka tetap eksis meskipun sudah ditetapkan beberapa kali. Ya kalau tidak ada backing di belakang ya kan tidak mungkin. Dan ketika seseorang memberikan backing, perlindungan kepada preman atau ormas, kalau tidak mendapatkan keuntungan ya juga tidak mungkin. Jadi logika-logika itu masuk akal. Jadi kalau negara itu mau memberantas preman atau betul-betul menertibkan organisasi-organisasi masyarakat yang perilaku anggotanya itu seperti preman, ya itu ada komitmen dari pucuk pimpinan negara kita. Kalau kita mengandalkan aparat-aparat yang biasa, kok saya rasa agak susah. Karena itu sudah berpuluh-puluh tahun hal seperti ini terjadi. Ketika premanisme merajalela, berarti kan tidak ada tindakannya serius dari aparat negara. Ketika aparat negara itu tidak serius, berarti pucuk pimpinannya itu ya selama itu mungkin abe atau mungkin tidak terlalu memperhatikan premanisme atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lain, kan kita tidak tahu. Jadi menurut saya ini tidak cukup hanya setingkat tadi Kapolres, tidak hanya cukup setingkat Kapolda, Kapolri, tapi menurut saya seorang presiden harus memberikan atensi luar biasa terhadap semakin maraknya premanisme seperti ini. Jangan malah kan ada tudingan-tudingan yang negatif sebenarnya yang beredar di media sosial kan. Kenapa ormas ini makin merajalela? Karena ada keterkaitan dengan presiden misalnya. Jadi hal ini harus betul-betul dikelirkan oleh Pak Prabowo. Betul. Apakah dia betul-betul menjadi pelindung dari ormas ini atau tidak. Kalau tidak ya harusnya ditertibkan. Jadi sekali lagi gini, dulu banyak yang memberikan dicatut kali itu namanya. Ya, makanya itu kan yang beredar di media sosial kan. Makanya ini harus dikelirkan oleh Pak Prabowo atau palingnya oleh pihak istana lah, meskipun pihak istana juga sudah pernah kalau tidak salah menyebutkan bahwa tidak ada kaitannya Pak Prabowo dengan salah satu ormas ini. Dulu ketika pemerintahan Jokowi itu dengan mudahnya membubarkan FPI, dengan mudahnya membubarkan HTI. Bahkan untuk membubarkan HTI dan FPI itu sampai mengeluarkan Perpu. Yang tadinya syarat-syaratnya begitu sulit, dengan adanya Perpu kemudian sangat dipermudah. Semestinya hal serupa juga dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau dulu Pak Jokowi membubarkan FPI, HTI, Pak Prabowo seharusnya juga bisa membubarkan ormas-ormas yang perilaku premanisme. Jadi apa bedanya? Justru malah anggapan dulu kayak FPI itu banyak yang menganggap ya itu kan salah caranya. Waktu itu kan yang untuk membubarkan ormas itu kan lewat pengadilan. Waktu itu kan tidak, pemerintah langsung. Dan dulu banyak juga anggapan bahwa FPI itu justru kontribusinya terhadap masyarakat itu ya ada. Meskipun dalam beberapa kasus memang kadang terjadi perilaku-perilaku yang merasakan masyarakat juga kan.
Jadi ya apa bedanya kalau HTI, FPI itu bisa dibubarkan, ormas-ormas yang terang-terangan anggotanya, kita juga susah juga untuk menyebut oknum karena terlalu banyak kan anggota-anggota ormas yang melakukan aksi-aksi premanisme. Kenapa dia begitu sulit untuk dibubarkan? Kalau tidak ada apa-apanya di belakang, apakah itu pertimbangan politik, apakah itu pertimbangan ekonomi, apakah itu pertimbangan balas budi, kita tidak tahu. Jadi kita tunggu saja pemerintah, apakah dia tetap akan membiarkan, apakah mereka akan tetap menganggap angin lalu keluhan atau jeritan para pengusaha yang sudah betul-betul kadang berputus asa karena menghadapi aksi-aksi premanisme atau tidak. Jadi tidak hanya sekedar Kapolres, sekali lagi, karena sekedar Kapolda, tidak hanya sekedar Kapolri. Ya syukur-syukur Kapolri itu semakin serius, tapi kok saya pikir mesti Presiden yang memberikan perhatian khusus. Ya langkah itu memang harus dimulai dari Presiden Prabowo Subianto kan. Apalagi begini. Kan pengurus Gripjaya itu kan menyebut Pak Prabowo itu sebagai pembina Gripjaya. Meskipun kemudian beredar juga di ralat kan? Iya, beredar di ralat itu katanya. Tapi juga dibantah lagi sama pengurus Gripjaya itu bahwa yang menyatakan Pak Prabowo sudah mundur itu hoax. Nah. Jadi ini kan hal yang seperti itu bisa dipakai untuk melegitimasi, seolah-olah melegitimasi apa yang mereka lakukan gitu. Tapi begini juga sih, Bos. Banyak orang masuk ormas tertentu ini untuk mencari pekerjaan, mencari penghasilan gitu. Padahal ormas itu kan kepanjangan dari organisasi kemasyarakatan. Mestinya kan aktivitas-aktivitas sosial yang mereka lakukan kan. Bukan sebaliknya, mengganggu aktivitas dari mereka-mereka yang sedang mencari nafkah, mengganggu iklim usaha dan sebagainya. Ya lagi-lagi ini kan harus diselesaikan gitu loh. Tapi yang menjadi persoalan, ormas ini kan sekarang tumbuh besar. Ya kita sebutlah salah satu ormas paling lama dan besar di Indonesia ya. Contoh Pemuda Pancasila. Itu anggotanya lebih dari 10 juta loh. Gripjaya itu sekitar 2 juta. Itu kan bukan hal mudah untuk membina, untuk menertibkan oknum lah. Tidak semua anggota dari organisasi-organisasi tersebut melakukan hal-hal yang tidak baik. Banyak juga yang melakukan hal-hal yang baik. Banyak ya. Menurut salah satu pengurus Grip kan gitu, aktivitas Gripjaya itu ya banyak aktivitas-aktivitas sosial, membantu warga yang sedang kesusahan ketika banjir, ketika kebakaran. Jadi yang tampak ini di permukaan kan hanya aktivitas-aktivitas negatif saja. Itu klaim kan, itu yang disampaikan gitu kan. Nah, bagaimana membina ormas-ormas yang anggotanya bukan 10.000, 20.000, tapi sudah jutaan? Jadi intinya adalah pada direction. Kalau ada direction dari negara bahwa tidak boleh ada ormas-ormas yang berwatak preman, tidak boleh ada ormas-ormas yang menyalahi aturan, selesai itu. Karena negara punya kuasa, negara punya seperangkat alat, negara punya semuanya. Polisi aja dilawan, Mas. Ya kalau negara menerbitkan perpu bubarkan, selesai itu. Nggak ada itu. Semuanya terjadi karena ada yang memelihara. Semuanya terjadi karena ada yang membackingi. Inilah kesalahan bertahun-tahun, puluhan tahun, yang mulai muncul, gejala ini muncul di era Orde Baru. Gejala-gejala organisasi-organisasi ini muncul di era Orde Baru, yang kemudian oleh para ahli, para analis disebut sebagai, ini kalau dalam teori itu disebut teori korporatisme negara. Korporatisme negara itu negara membentuk sayap-sayap gitu, seolah atau elemen-elemen instrumen-instrumen negara, baik yang kelihatan maupun yang tidak, itu membentuk sayap-sayap yang punya kecenderungan untuk seperti itu. Paramiliter, organisasinya lebih mendekatkan pendekatan-pendekatan teror, atas nama nasionalisme, boleh melakukan apa saja, menjudge, tidak melalui hukum, tidak melalui pengadilan. Maka inilah yang muncul. Residunya itu sampai sekarang, bahkan kan bukan hanya residu. Sekarang seperti dikembalikan lagi menjadi korporatisme negara atau
unsur-unsur negara yang mencoba untuk apakah itu mempertahankan kekuasaan, upaya merebut kekuasaan, atau mendapatkan keuntungan, itu agak sulit untuk membubarkan ini atau bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang meresahkan itu. Ormas-ormas yang membuat ormas tetapi dalam prakteknya menyimpang dari aturan-aturan ormas, menyimpang dari undang-undang ormas. Kita ini sudah punya Pancasila. Nah, tetapi banyak sekali perilaku-perilaku di Republik ini, apakah itu orang per orang, atau sebagian anggota institusi, atau banyak sekali beberapa anggota ormas misalnya, yang perilakunya jauh dari nilai-nilai Pancasila, jauh dari praktek-praktek Pancasila. Ada ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip-prinsip ketuhanan itu apa? Ada sebuah dialog menarik dari pencetus teologi pembebasan di Brasil, Leonardo Boff. Suatu hari dia bertanya kepada pemimpin Buddha Tibet, Dalai Lama. Wahai Pak Dalai Lama, kira-kira begitu. Menurut Pak Dalai Lama, apa agama yang paling baik? Dia sebetulnya ngetes saja. Karena sebagai teologi pembebasan, dia ngetes bahwa Dalai Lama pasti akan menjawab Buddha. Atau lebih spesifik lagi, Buddha Tibet. Tapi di luar dugaan, Dalai Lama mengatakan begini, agama yang paling baik adalah agama yang mendekatkan kamu kepada Tuhan. Yang bisa mendekatkan kamu pada Tuhan dan membuat kamu menjadi manusia yang lebih baik. Dua itu, mendekatkan pada Tuhan, sehingga dari kedekatan terhadap Tuhan itu menjadikan kamu manusia yang lebih baik. Itulah agama yang paling baik. Nah, itu berarti prinsip apa? Prinsip ketuhanan yang berkebudayaan, kan begitu. Nah, apakah sekarang itu melakukan kekerasan, melakukan pungli, melakukan teror, mengancam-ancam, itu sesuai dengan prinsip ketuhanan yang berkebudayaan? Enggak. Jauh, itu bertolak belakang itu. Apakah bisa menjadikan orang menjadi lebih baik? Lawang watak orang petantang petenteng preman kok dikatakan lebih baik yang mana? Agama apapun dia akan menentang. Di dalam Islam itu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat itu artinya apa? Mendatangkan ketenangan, mendatangkan kedamaian, menolong, membantu, hadir justru ketika susah. Orang lain itu siapa saja? Ya rakyat, ya pengusaha, ya UKM, UMKM gitu. Baik yang mikro, menengah, kecil, atau yang besar, semuanya mereka, apabila mereka itu memang hendak berbuat baik, ya harus menjadi lebih baik lagi. Nah, nilai-nilai Pancasila ini yang runtuh sepertinya. Bukan runtuh lah, mulai pudar lah. Kalau tidak bisa dikatakan runtuh karena agak susah sih sekarang kita mencari negarawan itu. Tapi kan ada banyak itu pemuda Pancasila itu ada 10 juta lebih loh. Iya, mestinya mereka inilah yang menjadi teladan bagi praktek-praktek Pancasila. Menjadi lokomotif. Menjadi agen. Pemuda Pancasila. Jadi dia harus menjadi agen. Nah, bukan hanya pemuda Pancasila, semua yang hidup di bawah kolong langit bernama Indonesia, yang bekerja di atas bumi yang bernama Indonesia, maka semuanya mesti mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Jadi walk the talk Pancasila. Not only talk the talk, gitu loh. Betul. Jadi harus betul-betul walk the talk Pancasila itu, dibumikan tuh Pancasila. Nggak boleh Pancasila hanya diawang-awang, dibicarakan, dipidatokan, dijadikan simbol-simbol, tetapi dalam prakteknya nihil. Nah, ini yang mesti dihindari, mesti dilakukan secara tegas, biar Pancasila itu bisa hidup. Ada bukunya Yudi Latif, itu judulnya Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan. Itu merekam bagaimana praktik-praktik baik dari person-person, tokoh-tokoh masa lampau di Indonesia tentang bagaimana nilai Pancasila. Ada salah satu kisahnya yang paling bagus adalah
bukan paling bagus. Ada salah satu kisah yang saya cuplik lah, kebetulan ada relate dengan kekuasaan. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu Raja Jogja kan, itu perannya terhadap Indonesia kan luar biasa. Pengorbanannya terhadap Indonesia juga luar biasa. Pernah menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kota. Pernah juga memberikan bangsanya untuk UGM, gitu kan. Suatu hari mau ke Kebumen, naik mobil. Ada polisi. Nah, sopirnya Sri Sultan ini itu menerobos jalan yang ada verboden. Lalu dengan logonya polisi yang bertugas ini meniupkan peluit, kemudian memohon agar mobil itu berhenti. Lalu Sri Sultan menyuruh sopirnya untuk berhenti. Terus dibukalah surat-surat lengkap, ditanya, Bapak tahu di depan ada verboden? Ya, tahu. Ya sudah, mohon saya ditilang. Terus, baik, Bapak saya tilang ya, Bapak melanggar. Ya, baik. Karena tadi kami terburu-buru. Tapi Bapak melanggar. Oh ya, siap. Kami sami'na wa ta'na saja istilahnya. Akhirnya ditilang itu. Ditilang benar. Seorang Raja Jogja, Sri Sultan, yang kelak kemudian hari menjadi wakil presiden, ditilang dan tidak protes. Dan dia yang menilang nggak tahu bahwa itu adalah Sri Sultan. Sampai kemudian akhirnya diproses, dibayarlah itu oleh Sri Sultan. Kaget itu atasannya. Atasannya di kepolisian di daerah Jawa Tengah itu kaget. Dia mengatakan dia mohon ampun kepada Sri Sultan. Sri Sultan malah, enggak, jangan pecat dia. Dia sudah menjalankan integritas secara benar. Loh, bayangkan loh, kita punya tokoh, punya sosok yang sebetulnya kekuasaannya sudah di genggamannya. Tapi dia tidak sok kuasa loh. Tidak adigang, adigung, adiguno. Gitu. Nanti saya takut kepleset di organisasi kemasyarakatan. Adigang, adiguno. Artinya bahwa sikap seperti itu harus selain teladan, negara harus tegas. Betul. Kalau perlu kasih pemberatan sanksinya. Betul. Iya, soal klaim ormas yang organisasi mereka itu membantu masyarakat, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti tadi yang saya sebutkan, bakti sosial, membantu warga yang sedang tertimpa kesusahan, kebakaran kah, kebanjiran kah, kena gempa bumi dan sebagainya. Apakah itu perlu dilakukan oleh sebuah wadah gitu, sebuah organisasi kemasyarakatan gitu kan? Apakah ya tidak perlulah dinaungi oleh ormas gitu? Karena itu pun juga sebenarnya kan bukan wilayahnya ormas kan, ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah gitu loh. Ya kan salah satu tujuan utama ormas itu kan demi kemaslahatan masyarakat kan. Jadi ada baiknya juga ada ormas, tapi ormas yang betul-betul ormas gitu loh. Bukan ormas yang menjadi kedok untuk berperilaku preman. Ormas itu kan makanya kenapa mesti ada undang-undang khusus tentang ormas kan untuk mengatur, untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan ormas itu tidak melenceng dari tujuan semula. Tetapi kalau kita lihat di lapangan kan adalah beberapa ormas itu yang bukan selamanya, bukan selalu ya, tetapi ya cukup sering melakukan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang justru bertentangan dengan tujuan ormas itu sendiri. Jadi menurut saya negara betul-betul harus memberikan perhatian serius terhadap hal ini. Harus berani bertindak tegas karena ya ada banyak ormas, ada beberapa ormas itu yang cukup meresahkan. Tidak hanya ke pengusaha, ke orang-orang kecil, ke pedagang-pedagang kecil. Bahkan kalau kita lihat di media sosial atau di beberapa forum ya, itu ormas itu justru sudah menjadi salah satu penentu laku tidaknya orang jualan. Ketika ada anggota ormas di situ, ketika ada preman di situ, ketika ada tukang parkir yang bukan tukang parkir yang benar itu mengganggu omset mereka, dan itu sudah sangat dirasakan. Karena kalau kita lihat kan, orang kan berpikir itu ada tukang parkir, tukang kecil, parkir. Misalnya.
mendingan cari yang lain. Iya. Itu kan sudah mengganggu. Itu fakta loh. Fakta yang tidak bisa kita nafikan. Jadi menurut saya negara harus betul-betul sudah menganggap ini persoalan yang tidak main-main. Rakyat sudah banyak mengeluh, para pengusaha juga sangat menjerit. Bahkan belum lama tahun 2022 itu di Karawang, lagi-lagi di Karawang, itu ada salah satu perusahaan yang ya give up. Yeah. Dia sampai rugi 1,2 triliun, yang mendingan dia angkat kaki karena udah tidak tahan lagi menghadapi pemerasan yang dilakukan preman berbaju ormas. Kalau ormas itu membuat klaim bahwa banyak kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan, ya kita senang asal itu sesuai dengan fakta. Karena memang itu tugas sebuah ormas, membantu masyarakat, melindungi masyarakat, ikut membuat kehidupan masyarakat itu nyaman, tenang. Tetapi kalau kita lihat fakta di lapangan, ya tidak sedikit ormas, orang-orang yang berbaju ormas melakukan tindakan yang justru meresahkan oleh masyarakat. Itulah kenapa sekali lagi kenapa KDM itu membentuk Satgas anti premanisme. Ya karena sudah sangat meresahkan. Kalau tidak meresahkan, kalau umpamanya mungkin dampaknya itu masih biasa saja, saya pikir KDM tidak akan membentuk Satgas. Dan itu harus dicontoh nggak ada salahnya kok pusat itu mencontoh daerah. Yeah. Karena kalau daerah itu melakukan tindakan yang bagus, ya alangkah baiknya pusat juga melakukan hal yang sama. Ya, publik itu memiliki harapan besar kepada aparat penegak hukum, kepada negara untuk menertibkan, untuk membereskan, menyelesaikan preman-preman kecil, mulai dari yang mengganggu aktivitas pedagang-pedagang kecil, termasuk tukang parkir liar ya, tukang parkir liar, sampai kepada preman berseragam, preman birokrat. Jadi itu juga penting. Itu harus segera dibereskan. Karena kalau itu tidak segera diselesaikan, akan mengganggu semua. Akan mengganggu pengusaha kecil sampai kepada investasi. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, akankah negara, aparat penegak hukum segera melakukan itu? Tidak ada pilihan. Memang negara harus melakukan itu. Negara harus menertibkan ormas-ormas macam itu. Ormas-ormas juga harus melihat bahwa sudah ada ormas yang lebih tua daripada mereka, tetapi mampu berperan secara aktif. Tadi kan ada pertanyaan, apakah ormas perlu? Ya perlu. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu ormas. Muhammadiyah itu lebih tua ya, sudah seabad lebih. Nahdlatul Ulama juga sudah seabad. Dua ormas ini kapan kita lihat pernah melakukan kegiatan-kegiatan pemerasan? Yang justru mereka lakukan adalah menghadirkan literasi, pendidikan melalui meja-meja pendidikan, membangkitkan ekonomi umat melalui berbagai macam gerakan-gerakan yang mereka punyai, apakah itu koperasi atau gerakan ekonomi yang lain, melayani masyarakat dengan mendirikan rumah sakit. Itu sebagaimana dulu pernah dipidatokan oleh Bung Hatta waktu masih menjadi Wapres di tahun 1953. Ada dua yang dipesankan oleh Bung Hatta. Masyarakat harus ada gerakan. Akan lebih bagus kalau ada gerakan yang inisiatif dari masyarakat untuk membangun lembaga-lembaga pendidikan dan membangun lembaga-lembaga kesehatan. Nah, peran ini tidak hanya dilakukan oleh negara ini. Ini juga dilakukan oleh ormas keagamaan. Waktu itu Muhammadiyah punya seperti itu. Nahdlatul Ulama juga mendidik masyarakat melalui berbagai macam literasi. Nah, mereka yang sudah punya anggota jutaan itu bisa kok menertibkan, apalagi yang cuma 10 juta, cuma 2 juta, harusnya lebih mudah itu ditertibkan. Jangan yang ormas yang sudah bermanfaat itu malah diganggu-ganggu gitu ya, atau selalu di stigma-stigma macam-macam, sementara ormas yang meresahkan malah dipelihara. Nah, ini kan mengulang kembali apa yang terjadi pada teori korporatisme negara di era Orde Baru. Sudahlah, kita ini sudah menghadapi situasi yang semakin berat. Perekonomian kita semakin berat. Tantangan kita semakin berat. Ada prediksi bahwa di kuartal ini kita pertumbuhan ekonomi kita kurang dari 5%. Nah, kalau tantangannya seperti itu, lalu dihadapkan pada problem real di masyarakat, bahwa berusaha menjadi susah,
karena salah satunya adalah diganggu oleh premanisme, maka ya sampai kapanpun kita akan selalu menghadapi tidak hanya masyarakat yang rugi, negara juga rugi. Karena tidak mampu memungut pajak kembali, penghasilan pajak juga menjadi kecil, tax ratio kita juga nggak pernah beranjak dari 10%. Udah begitu kita selalu menarik utang baru, karena fiskal kedodoran gitu loh. Jadi dengan berbagai macam hal-hal negatif semacam itu, jangan ditumpuk-tumpuk pula dengan problema-problema negatif yang mestinya bisa diatasi dengan mudah. Mengatasi preman itu, saya nggak setuju bahwa 10 juta, sekian juta itu sulit diatasi. Enggak. Wong NU yang anggotanya 100 juta lebih, Muhammadiyah yang anggotanya 50 juta lebih, 60 juta lebih, itu aja nggak jadi masalah kok. Masa iya yang tadi 10 juta, katakanlah kalau ada yang 10 juta atau 2 juta sulit diatasi. Yang penting adalah komitmen. Ya. Komitmen, ketegasan, keberanian, kesungguhan untuk menegakkan moralitas kepublikan yang beres. Nah, problem kita ini masih banyak moralitas di kalangan elitnya nggak beres ini. Disuruh jadi negarawan, tetapi yang terjadi malah jadi pemburu rente. Nah, pemburu rente inilah awal mula dari lahirnya ormas-ormas ini. Ormas-ormas ini kan mendatangkan rente nih, mendatangkan uang melalui setoran dan seterusnya. Beberapa ormas yang memelihara premanisme itu, misalnya tadi disebutkan 450 miliar per tahun dari parkir yang liar di Jakarta. Ya katakanlah misalnya kalau 50-50 aja, 50%-nya masuk ke kantong mereka-mereka yang memburu rente, ya sudah 200 miliar itu. Dibagi. Nah, itulah yang kemudian akhirnya dipelihara. Tapi apa iya sih kita punya negara tapi kayak nggak punya negara? Kan itu kalah dengan preman. Kalah dengan preman itu aneh itu. Itu sebuah prinsip yang aneh, dan kalau sampai betul-betul terjadi negara kalah oleh preman, itu kita sedang diambang menjadi negara gagal. Jadi pertama, negara tidak boleh kalah oleh preman. Negara juga tidak boleh memelihara premanisme gitu loh. Tidak boleh membiarkan aksi-aksi premanisme. Harus segera diselesaikan. Ya harapannya sekali lagi negara tidak boleh kalah. Negara itu punya segala perangkat untuk menertibkan semua anak bangsa. Dan kalau kita bicara dengan ormas, itu kan sekarang kan lebih mudah syarat untuk membubarkan ormas. Kalau dulu kalau tidak salah harus ada peringatan 3 kali dulu, sekarang cukup sekali, dan itu bisa dibekukan atau dibubarkan. Dan syarat-syarat untuk pembubaran ormas itu juga jelas. Itu tadi seperti kita bilang, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, mengganggu ketertiban masyarakat, dan mengancam keamanan negara. Jadi udah terang benderang gitu loh apa yang harus dipatuhi oleh ormas. Kalau dulu sekali lagi FPI, HTI itu dengan cukup beberapa hari dibubarkan, tidak diperpanjang untuk FPI, kemudian dicabut izinnya untuk itu bisa. Kalau sekarang untuk ormas-ormas yang melakukan yang merisaukan masyarakat, ya harusnya dengan mudahnya bisa dibubarkan. Tetapi sekali lagi itu asal ada kemauan dari negara. Asal negara itu tidak justru melungklaikan diri terhadap ormas-ormas seperti itu. Asal negara itu tidak mau kalah dari preman. Tapi kalau negara masih sikapnya masih seperti sekarang, ya saya khawatir ya akhirnya negara kita ini akan kalah dari preman. Dan orang masuk ormas itu untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, gitu. Bukan harusnya, untuk mencari pekerjaan, bukan untuk mencari keuntungan. Closing statement. Mudah aja indikatornya, kalau negara itu hadir, maka nanti penjual tom yum akan aman. Yang mau makan tom yum juga aman, damai. Ya, kalau kemudian tom yum makin laku, itu akan datang investor-investor membuat warung-warung tom yum yang baru. Penjual ayam goreng. Paling nggak lapangan kerja masih bisa. Betul. Jadi saya kenapa tom yum, karena ya
kan ada yang lebih suka tuh ya. Pemilik jadi, minimarket. Pemilik minimarket Betul. tidak selalu di bawah tekanan, di bawah Iya. ancaman. Kalau semua enak, pekerjaan akan mudah, ekonomi akan tumbuh, sejahteranya bersama-sama gitu loh. Bukan hanya segelintir orang, bukan hanya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti yang disampaikan oleh Romai Rahma. Yang Tapi kaya. semuanya itu membutuhkan kerja keras. Betul. Dan yang paling penting, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Bukan Omong-omong. omong-omong. Jadi komitmen dari negara harus segera menyelesaikan, memberantas aksi-aksi premanisme, bukan sekadar omong-omong. Terima kasih, semoga bermanfaat.